Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Siswa-siswi SMA Negeri 2 Tegal yang kami cintai dan yang kami banggakan, pembahasan kita kali ini adalah yaitu bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi itu ada 4. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Keempat kitab ini harus kita imani, harus kita percayai, perlu kita bergarisbawahi ya. Perlu kita imani bukan berarti kita wajib mempelajarinya. Yang wajib itu hanya mengimani bahwa 4 kitab ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kitab ini disampaikan kepada para nabi yang agamanya Islam, bukan kitab Injil kitabnya orang Kristen, bukan. Semua kitab ini kitabnya orang Islam karena diturunkan kepada para nabi, dan semua nabi itu agamanya Islam. Dan yang masih terjaga isinya cuma 1, yaitu Al-Quran. Kitab yang lain seperti Taurat, Injil, Zabur itu sebenarnya isinya baik semua. Isinya tentang mempelajari, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengajari kebaikan, mengajari berbuat bakti kepada orang tua, memerintahkan untuk tidak berdusta, dan lain sebagainya. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, kitab-kitab selain Al-Quran itu sudah dirubah oleh pengikut-pengikutnya. Seperti Nabi Isa, itu pengikutnya mengubah isi dari kitab Injil tersebut. Kitab Injil itu diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang sekarang berada, yang di zaman sekarang itu berbeda dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sejumlah pengikut Nabi Isa itu telah merubahnya, seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu telah merubah isi dari kitab Injil. Dan nama-nama Injil tersebut dirubah sesuai dengan nama pengarangnya, seperti Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ya. Jadi semuanya sudah dirubah isinya, bukan menuhankan Allah lagi, tapi menuhankan Nabi Isa alaihissalam, menuhankan Yesus ya. Kemudian kitab yang terakhir itu Al-Quran, kitab yang masih terjaga isinya sesuai dengan janji Allah. Al-Quran itu yang menjaganya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merubahnya, satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa merubah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah,
artinya perkataannya Allah, kalimat-kalimatnya Allah. Al-Quran itu kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membacanya, baik yang tahu artinya atau yang tidak tahu maknanya, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti membaca kitab-kitab lain. Membaca kitab lain, membacanya tidak berpahala, tapi membaca Al-Quran mendapatkan pahala-pahala yang banyak sekali. Kemudian Al-Quran adalah pedoman, menuntun kita kepada jalan yang lurus. Dan Al-Quran di dalamnya tidak ada sedikit pun kebatilan, tidak ada sedikit pun keburukan. Semuanya benar dan terjadi. Proses turunnya Al-Quran itu yang pertama yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diturunkan menuju Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu zaman ketika belum diciptakan apa-apa, belum diciptakan bumi, belum diciptakan matahari, belum diciptakan dunia dan isinya, itu Al-Quran sudah ada di Lauhul Mahfud. Kemudian dari Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Naskahnya lengkap, komplit 30 juz. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nabi Muhammad itu menerimanya mipil, berangsur-angsur. Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq, Iqra. Kemudian Nabi Muhammad mendownloadnya secara berangsur-angsur. Naskah lengkapnya padahal sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Izzah, tapi Nabi Muhammad menerimanya berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu ditandai dengan isyarat macam-macam. Ada yang berupa bunyi lonceng, ada yang berupa getaran, ada yang berupa suara riuh. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkannya kepada umat manusia. Begitu alur dari proses turunnya Al-Quran. Ini adalah keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu menjadi manusia terbaik. Rasul SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Rasul yang mengatakan bahwa sebaik-baik kalian itu artinya paling baiknya kalian, paling baiknya manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Jadi paling baiknya manusia itu bukan orang yang kaya raya. Paling baiknya orang itu bukan yang ibadahnya banyak. Tapi kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ini hadis yang sahih, hadis yang benar, bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian wajib percaya. Kalau ini hadis-hadis sahih, berarti kalian harus percaya. Karena ini keluar dari lisan suci Nabi Muhammad yang tidak pernah berdusta satu kali pun. Rasul mengatakan sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Kemudian keistimewaan Al-Qur'an yaitu mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Rasul SAW bersabda,
Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat. Jadi nanti ketika hari kiamat, hari di mana seluruh manusia pada ketakutan, pada meminta pertolongan, tapi tidak ada yang bisa menolong kecuali Nabi Muhammad dan Al-Quran yang ketika di dunia ia membacanya. Ketika di dunia mereka bersama Al-Quran di waktu siang dan malamnya, ia membaca Al-Quran. Maka Al-Quran tersebut akan menolongnya ketika hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah. Ada sahabat namanya Abu Umamah. Ia adalah periwayat hadis yang terkenal dengan kejujurannya. Jadi hadis ini juga hadis sahih karena diriwayatkan dari sahabat yang terpercaya. Maka kita harus percaya bahwa Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada manusia yang suka membacanya di siang dan di malam hari. Maka kalian yang masih jarang membuka Al-Quran, malas-malasan membaca Al-Quran, mulai sekarang perbanyak membaca Al-Quran. Karena manfaatnya banyak sekali. Manfaat yang paling besar adalah ini. Al-Quran akan menjadi penolong kamu ketika hari kiamat. Di saat tidak ada yang bisa menolong kamu, maka Al-Quran itu datang dengan sinar yang bercahaya. Lalu manusia kaget, "Siapa engkau?" Kemudian ini menjawab, "Aku adalah Al-Quran yang dulu ketika di dunia engkau membacanya. Engkau bersamaku, engkau menemaniku di siang dan malamnya." Maka jangan biarkan Al-Quran kita di rumah berdebu. Jangan biarkan Al-Quran kita kotor, setiap hari dibuka dan dibaca. Syukur-syukur difahami isinya dan diamalkan isinya. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang ketiga yaitu beserta para malaikat yang mulia di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia lancar membacanya akan bersama para malaikat yang mulia dan baik, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata ia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istrinya Nabi. Jadi ini yang meriwayatkan istrinya Nabi langsung. Orang yang sering mendengar perkataan Nabi Muhammad ya istrinya. Orang yang tinggal satu rumah dengan Nabi istrinya. Maka hadis ini berarti hadis yang sangat sahih, sangat bisa dipercaya. Bahwa orang yang membaca Al-Qur'annya lancar, dia akan bersama para malaikat di surga. Karena malaikat itu adanya di surga. Gak mungkin bersama malaikat di neraka, kecuali malaikat penjaga neraka. Orang yang bacanya lancar, nanti tempatnya di surga bersama para malaikat, para bidadari. Kemudian apabila bacaannya lancar, nggak lancar gimana? Bacaannya masih terbata-bata gimana? Jangan khawatir, nggak usah khawatir, karena yang bacanya masih terbata-bata, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Maka jangan biarkan kalian bacanya terus terbata-bata, supaya meningkat dilancarin, supaya bukan cuma 2 pahala yang kita dapat, tapi apa? Bersama para malaikat di surga. Kemudian keistimewaan Al-Quran selanjutnya yaitu menjadi sebab turunnya rahmat dan sakinah. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu kaum yang mereka sedang berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, kecuali para malaikat akan mengitarinya, dan rahmat Allah akan tercurah padanya, dan sakinah atau kedamaian akan turun di atasnya, dan Allah akan sebutkan mereka pada malaikat yang ada di sisinya.
Jadi ketika kita sedang membaca Al-Quran di rumah, itu malaikat mengitari, malaikat turun kepada rumah kita, berkeliling di rumah kita, mencurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan sakinah, menurunkan kedamaian di rumah tersebut. Dan tidak cukup itu, lalu Allah menyebutkan nama-nama kita yang sedang membaca Al-Quran di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, saksikanlah Fulan bin Fulan sedang berzikir, Fulan bin Fulan sedang menyebut namaku, Fulan bin Fulan sedang membaca kalamku, yaitu Al-Quran. Nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian keistimewaan Al-Quran selanjutnya yaitu memperoleh kebajikan yang berlipat ganda. Ibnu Mas'ud berkata, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan memperoleh satu hasanah atau satu kebaikan atau satu pahala, dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu kita mendapatkan 10 pahala. Alif lam mim berarti 3 huruf, berarti kita baca alif lam mim saja sudah 30 pahala yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ada berapa huruf? Ba, sin, mim, lam, ha, dan seterusnya. Banyak sekali. Belum kita membaca satu ayat dari Al-Quran. Belum kalau kita membaca satu surat dari Al-Quran. Belum kalau kita membaca satu juz dari Al-Quran. Belum kalau kita membaca 30 juz satu Al-Quran kita baca, maka berapa pahala yang akan kita dapatkan. Kita tidak bisa menghitungnya. Kemudian keistimewaan selanjutnya yaitu bukti hati yang terjaga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka ia bagaikan rumah kosong. Manusia yang di hatinya tidak ada Al-Quran, itu artinya tidak ada bacaan Al-Quran setiap harinya yang ia baca, ia bagaikan rumah kosong, kata Nabi Muhammad. Rumah kosong itu berarti rumah yang mau hancur. Kalau rumah kosong tidak ditempati itu pasti lama-lama akan hancur. Begitu juga hati kita. Hati bagi orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, hati yang kosong dari Al-Quran, maka itu diibaratkan seperti rumah kosong, kata Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa keistimewaan Al-Quran sehingga kita bisa lebih semangat lagi untuk terus membaca Al-Quran, untuk terus membaca kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi kita hari ini tentang iman kepada kitab-kitabnya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan pemahaman, bertambah pemahaman kalian. Apa yang saya sampaikan dapat difahami oleh kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.